gue masih puter sekarang lagu era 90-an, anak gue dengerin. Ya kan, otomatis kan dia sering denger, gitu ya. Karena otomatis kan dia sering denger, ya terus dia suka juga lagu itu. Nah, jadi gue rasa era 90-an lagu-lagunya itu ya sepanjang masa menurut gue sih. Anak-anak sekarang gue akuin mereka lebih bagus karena lebih banyak berkarya. Kalau kita kan era zaman dulu kan kita cover lagu. Kalau sekarang bikin lagu semua mereka gitu loh kan. Bikin klip. Iya, bikin klip, lebih banyak berkarya. Iya, gue lihat gue nggak ikut ya, tapi gue sering dengar cerita nih kawan-kawan kan. Ada yang nggak dibayar. Oh iya. Itu saking mereka jiwanya udah memang jiwa musik banget, udah nggak ada nyari duit. Itu main aja lah. Kagak nyari duit. Iya. Nyari duit, tetap nyari uang, tetap nyari duit. Kenapa? Nggak ada kompetitor gitu, maksudnya apa? Saking banyak ke kompetitor, udahlah gue nggak usah dibayar nggak apa, gue dapat saweran. Iya. Ya kan? Tetap masih berharap dapat duit. Artinya apa? Yang merendahkan kita sendiri. Bersamamu, senyum manis di bibirmu membuat diriku terpesona kepadamu. Ingin ku ungkapkan semuanya padamu. Akan ku curahkan segalanya untukmu. Biarkanlah ku genggam kasihmu. Lupakanlah segala prasangka. Yang ada di hatiku selalu, hanya kau seorang. Saat ini segalanya jadi kenyataan yang terindah. Tiada lagi keraguan itu di antara kita yang tersisa selamanya. Kini ku sadari cinta kita berdua takkan mungkin lagi kita akan berpisah. Biarkanlah ku peluk dirimu. Lupakanlah segala prasangka. Hanya engkau yang ada di hatiku selalu. Hanya kau seorang.
selalu hanya dirimu. Biarkanlah ku peluk dirimu, lupakanlah segala rasakan. Oh, hanya kau yang ada di hatiku selalu. Hanya kau seorang. Itu lagu anak tahun 90-an. 90-an. Lagunya siapa? Bayo. Bayo. Hanya Dirimu. Hanya dirimu. Iya. Pasti udah tua yang Dari lagunya kita ketebak ya. Pemirsa, kita ketemu dalam channelnya Novi Balga. Hari ini saya ada di studio WNT Music Studio. Lokasinya ada di Kampung Sawah, Bandar Lampung. Tepatnya di jalan apa? Jalan Arjuna. Jalan Arjuna. Gang Kancil. Dia depan-depanan tuh sama Mbak Puskesmas. Mbak Surudan. Apa? Pempe Rusdan. Pempe Rusdan yang legend itu ya. Oke. Sama saya ini ada owner dari WNT Music Studio, ada Dede Andrianto. Halo Dede. Halo. Dede ini basicnya adalah anak Fakultas Hukum sebenarnya, ya. Secara kalau untuk pendidikan Fakultas Hukum, tapi dia tuh lebih banyak sekarang jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Sekarang malah punya studio. Di saat teman-teman musisi lain mungkin masih mereka dengan eksistensi mereka tetap istiqomah dengan musik, Dede sih nggak main musik, tapi dia menyediakan tempat anak-anak main musik. Ya. Sejak kapan di studio ada? Untuk studio hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kenapa lu kepikiran bikin studio? Yang pertama, dulu kan emang gue juga main musik. Nah, cita-cita gue dulu pengen punya studio musik lah. Oh, Mungkin kesampaian di usia setengah abad. Setelah berapa puluh tahun? Iya, 30 tahun. Setengah 30 tahun. Ya, 30 tahun. Apa yang bikin lo jadi kepikiran pengen punya, masih inget sama keinginan lu dulu gitu pengen Yang punya studio pertama, musik? kan setiap orang tuh pasti punya alasan kuat untuk capai satu cita-cita ya. Yang pengen dipunyain apa gitu kan. Ya gue cuma pengen punya studio musik aja. Terus senang lihat anak-anak main musik. Kalaupun gue udah nggak main musik, gue ngumpulin kawan-kawan main musik. Oh ya, kan? jadi bagian dari silaturahim. Samping itu juga jadi ngasih sarana buat teman-teman untuk datang ya. Kalau zaman dulu era 90-an itu studio musik laris banget, padahal jumlahnya masih hitungan jari. Karena dulu masih musimnya festival musik, jadi mereka harus latihan sewa-sewa studio. Kalau sekarang studio musik ini lebih berfungsi sebagai apa nih? Sewaan untuk bisnis apa untuk hobi aja? Kalau 1 tahun terakhir sih, ya sebenarnya sih kemarin sih ya selain hobi, ya ada sedikit bisnis lah buat tumbuhan aja ya kan. Terus kedua ya biar generasi kita mendatang, anak-anak gue juga bisa hobi musik ya kan. Ada sarananya lah disiapin ya kan, fasilitas ya kan. Seperti itu. Terus kemarin kesini setahun terakhir kayaknya gue lihat perkembangan anak-anak band mulai berkembang. Banyak juga anak-anak SMP, anak-anak SMA mulai latihan band lagi. Gue juga kaget sih setahun sering terakhir. Sering dipakai sama anak-anak anak SMP buat latihan. Anak SMA juga setahun terakhir ini lah. Tapi cuma beda genre lah yang pasti ya lagu. Beda genre. Tapi kadang-kadang gue suka denger sih masih mereka main lagu-lagu lama ya. Kayak Creep gitu kan. Kadang ini lagu jadul nih. Yang main anak-anak muda, ya kan? Atau lagu Oasis, ya. Gue lihat. Dan lu setuju nggak kalau dibilang bahwa era 90-an itu memang susah untuk dilupain ya, segala kenangannya, termasuk musiknya gitu, lagu-lagunya. Lu setuju nggak sih? Gue rasa gini, dulu waktu itu ya, waktu era kita, ya kan? Nah, kayak gue lah. Gue masih puter sekarang lagu era 90-an, anak gue dengerin. Ya kan? Otomatis kan dia sering denger, gitu ya. Karena otomatis kan dia sering denger, ya terus dia suka juga lah lagu itu. Nah, jadi gua rasa era 90-an lagu-lagunya itu ya sepanjang masa menurut gua sih. Ada loh lagu kayak Forever yang itu kan dinyanyiin lagi tuh Recycle. Betul. Akhirnya mereka tahu gitu. Oh, padahal gue bilang nih, ini zaman mama dulu. Ya, apalagi medsos ya. Medsos iya, jadi banyak juga sih emang anak muda sekarang. Kalau memang kita munculin lagi mereka jadi tahu ya. Betul. Oke. Ya. Jadi sejauh ini kalau bisnis studio musik masih menjanjikan apa? Nggak terlalu.
Lebih ke hobi. Lebih ke hobi sih ya. Kalau dibilang menjanjikan, kadang-kadang ya apa yang gua siapkan buat fasilitas di sini seperti ngopi segala macam. Ya kalau kita hitung-hitungan bisnis nggak masuk ya kan. Tapi kalau kita hitungan kepuasan, ya bisa ketemu teman-teman happy lama. lah. Gue enjoy ketemu teman lama yang susah nyarinya kan, dia orang datang ke sini. Yang gua nggak bisa silaturahmi, mereka yang silaturahmi ke sini. Artinya nggak bisa juga ya. Kita tuh kalau punya usaha orientasinya memang untuk keuntungan aja, nggak bisa. Nanti malah itu merasa sakit sendiri gitu kan. Kalau ini kan karena lu memang dari hati lu pengen teman-teman dateng gitu, nyanyi-nyanyi bareng, jamming ya. Oke. Terus gini Dek, di Lampung terutama itu komunitas anak 90-an rocknya ya, rock terutama itu menurut gua masih banyak sih, tapi nggak ngumpul aja kali ya, atau gimana? Kebenaran kan kita di sini base campnya PCRL, pecinta rock klasik Lampung. Oh ya. iya. Dan anggotanya banyak tuh? Ya lumayan banyak lah di grup ya. Nggak tahu kalau realnya. Tapi kalau memang ada acara biasanya sih rame, mereka kumpul kalau ada acara. Cuman dengan ya karena usianya rata-rata usia orang produktif semua, rata-rata pada kerja, ya kan. Jadi agak susah. Ya makanya harapan gue sih ya sering-sering bikin event buat kumpul, ya kan. Seperti itu. Sebenarnya gini, kalau di Indonesia ya, nggak usah di Lampung lah, di Indonesia ini, nah sekarang udah mulai musim lagi tuh. Kalau kayak di Jakarta, di Bandung tuh ada lagu-lagu khusus 90-an, nah itu udah musim ya, udah ada. Kalau di Lampung kita bikin gitu, kira-kira rame nggak ya? Gue sih yakin rame, karena sekarang kan ya lo kalau mau main ke kafe kemana, lo mendengarin lagu-lagu 90-an di mana sih? Nggak dapet. Nggak ada kan? Ya, bisa dihitung. Nah, jadi konsepnya harus ada dulu baru rame. Jangan nunggu ada nggak ya kira-kira. Nah, lo bikin. Nah, gimana caranya supaya rame? Nah, seperti itu gitu loh. Iya. Kalau di Lampung tuh di hanya ada beberapa kafe yang dia memang menyediakan ruang buat anak musisi yang rock 90. Ya. Banyakan mereka ya karena orientasi profit oriented lah, nggak masuk kali ya. Padahal kalau yang datang tamunya anak 90-an tuh pasti belanja loh. Ya, dulu gue sudah pernah ya, gue pernah pegang salah satu tempat hiburan di Simpur Center. Itu sempat gue buat rock 90-an. Oke. Ya kan, waktu itu kalau nggak salah. Berapa tuh? Tahun berapa? 2010 ya. 2010. Masih udah hilang dulu, udah hilang, sempat hilang kan. Gue bikin acara itu tribut, terus acara tiap malam Sabtu rock 90-an. Sampai gue beberapa waktu itu gue masih kerja ya sama orang, si bos itu nggak ketemu konsepnya. Dia siapa yang mau dengan gue bilang ya memang harus ngerintis dulu. Tapi setelah jalan 3 bulan gue ingat bener dulu banyak yang datang sana, ya kan, manajer perusahaan. Iya, karena mereka cari di sana. Sebenarnya kalau bicara bisnis itu lebih menjanjikan dibanding itu. Kenapa? Karena yang usia 90-an itu udah disposisi orang ngeluarin duit. Bukan minta sama orang tua. Betul. Ya kan? Udah usia mapan lah. Usia mapan, rata-rata pada kerja semua. Mereka mau keluar duit, mau ngasih tip, mau beli minuman, mau beli makanan segala macam. Bahkan kalau kita jual tiket, mereka mau beli kok. Gue pernah bikin acara klasik disco salah satunya. Ya kan di tempat acara itu. Gue bikin ya rame gitu, banyak yang beli. Ya kan apa? Orang jenuh ya dengerin lagu-lagu yang sekarang ini, mereka jenuh. Pengennya sih sama ini juga kali ya deh, itu adalah ajang silaturahim juga, jadi ketemu teman-teman yang sama-sama kesedot ke situ, datang ke situ kan. Betul, jadi kan one night to remember. Terus lo menyoroti perkembangan musik di Lampung sekarang kayak mana menurut lo? Banyak banget lo musisi sekarang, anak-anak band itu yang bagus-bagus juga mereka skillnya, suaranya bagus, tapi ya memang bukan eranya kita sih. Lo menyoroti itu kayak mana? Kalau gue lihat sih sebenarnya kalau bicara bagus, ini yang bikin kelihatan sekarang bagus-bagus sebetulnya nggak juga sih. Zaman dulu juga bagus-bagus ya. Ya kan, tapi karena tidak terekspos. Sekarang ini kan media kan banyak, ya kan. Orang latihan dikit di keluarga wah udah bagus ini itu macam kan seperti itu kan. Lagian kalau dulu mungkin dengan keterbatasan sound system ya. Jadi kalau memang bagus banget itu suaranya memang aslinya gitu kan. Betul. Kalau sekarang kan udah mixing. Betul. Ya kan? Tapi memang anak-anak sekarang gua akuin mereka lebih bagus karena lebih banyak berkarya. Kalau kita kan era zaman dulu kan kita cover lagu. Kalau sekarang bikin lagu semua mereka gitu loh kan. Bikin klip. Iya, bikin klip, lebih banyak berkarya. Itu loh, hebatnya itu anak-anak muda sekarang. Nah, lu punya ini ya, di samping urusan lu yang lain di bisnis yang lain, gua pengen tahu tentang sisi lain lu di musik nih. Lu bikin studio musik, ngumpulin teman-teman. Maksudnya lu nggak berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari itu? Terus lu ada rencana lagi mau bikin kafe, lu pengen di kafe itu adalah teman-teman kita di era
tahun 90-an ngumpul gitu. Mimpi apa lagi yang lu pengen capai? Enggak sih, gue sih lebih sekarang nih pengen slow living lah, nggak banyak pikiran, ya kan? Tapi lu tetap mengamati teman-teman kita di luar sana. Ya harapan gue kita itu pengennya kalau kita sudah mapan banyak bantu orang. Ya, ya. Kan? Dan diduluin teman lah pasti kan? Ya pasti temen-temen dulu. Harapan gue ini apa ya? Namanya pengen apa? manusia itu bisa bermanfaat bagi banyak orang lah. Ya, itu yang pasti ya. Ya kan kadang-kadang gue suka diskusi sama kawan-kawan, ya kan ibaratnya maaf ngomong kadang target lu apa sih dalam hidup ini gitu kan? Ya kan, ya kalau lu cuma seperti itu terus Ya gitu-gitu apa aja. harapannya gitu loh kan? Bagaimana sih gue ngalamin susah gitu, udah pernah ngalamin, artinya gue mengkhawatirkan kawan-kawan gitu loh kadang-kadang kan. Apa cukup tah ya kan dengan seperti ini ya kan? Kalau orang mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang selalu hal sama, ya nggak akan pernah dapat hasil yang berbeda. Ayo dong berpikir apa dong, kreativitas apa yang mesti diiniin kan seperti itu gitu loh. Jadi lu cukup prihatin lah dengan kondisi teman-teman musisi di Lampung. Mungkin Dari karena- merekanya atau mungkin dari sarananya yang kurang pas untuk kurang banyak untuk mereka berkarya apa gimana? Kalau menurut gua sih beberapa ya, gue bilang beberapa agak close minded ya. Kadang-kadang kita suka bedain gini. Kadang-kadang bersyukur dengan pasrah itu beda tipis. Bersyukur dengan pasrah ya. Ya beda tipis. Kadang-kadang orang bilang, udahlah gue bersyukur lah, gue dapet job sekarang ini. Itu pasrah itu. Sebenarnya Pasrah dia bisa juga. lebih dari situ. Iya, iya, iya. Ya kan? Sebenarnya dia bisa maksimalkan lebih dari situ gitu loh. Lebih bisa produktif segala macam. Ya lu bikin lagu dong, bikin konten kayak apa segala macam. Banyak cara loh. Ya kan? Tapi kadang-kadang merasa udah bersyukur kan. Iya. Dia Ya kan? nggak terlalu punya obsesi lain lah Masih gitu. lain, padahal lupa loh kadang-kadang ya memang Kalau udah cukup sekarang, besok-besok harus ada sih buat betul besok-besok kayak makin gitu ya. makin hari zaman makin berkembang, kebutuhan makin banyak. Ya kan? Kadang-kadang itu gue mikir, ayo sih gue kerja aja kadang-kadang masih berpikir, wah ini gimana ya besok, gimana ya segala macam kan. Nah, itu gue pikirin kawan-kawan itu. Kalau emang lo orang memang ranahnya di musik, ya udah totalitas di musik. Iya, Ya kan? Jadilah kayak di musik gitu loh kan. iya, iya. Ya banyak kok yang bukan hal yang susah tapi bukan nggak mungkin gitu loh. Karena kan eranya sekarang ini menuntut kita untuk kreatif sangat. Betul, dengan sarana, dengan fasilitas Yang ada. media sosial segala macam banyak, harusnya sangat terbantu, Iya. ya kan? Terus menurut lu di Lampung, kita punya nggak tempat kita udah punya belum tempat yang representatif untuk bikin konser atau gimana? Kan selama ini konser itu apa sih, konser kita nggak punya tempat yang stadium yang besar. Dulu kita punya Saburai loh, kebanggaan kita. Walaupun itu kalau ada konser musik suaranya kemana-mana. Tapi itu kebanggaan di Lampung loh. Anak-anak 90-an kalau bikin manggil artis dulu pasti di Saburai. Sekarang Saburai udah nggak ada, lari kemana? Ya memang Perlu nggak sebenarnya? sebetulnya perlu wadah itu gitu kan, karena gue lihat semakin sekarang semakin kesini itu banyak anak-anak ngeband, nah terus dia mau main kemana? Iya. Ya kan? Selain wadahnya kafe, kemana, selain gitu kafe. kan, selain di kafe, ya kan? Nah, kalau di kafe kadang-kadang kita ketumbur dengan pemilik kafe yang komersil, ya kan? Iya. Ya itu banyak lah yang mesti sebenarnya kita tuh mesti duduk bareng, Iya. ya kan? Kita pikirin sama-sama Iya. arah perkembangannya, ya kan? Kita libatkan stakeholder, kan seperti itu gitu loh kan? Berarti gini, ini kan udah agak sedikit mepet-mepet ke pemerintah ya. Menurut lu tuh pemerintah di Lampung ini ya, baik provinsi maupun kabupaten kota itu cukup peduli nggak sih dengan kesejahteraan musisi? Nggak peduli, Sangat nggak peduli. nggak ada urusan mereka. Lu cari duit sendiri lah sana gitu ya. itu sendiri. Nggak difasilitasi. Iya, maksud gua kalau lu nggak bisa menciptakan lapangan kerja, bukalah peluang untuk menciptakan lapangan kerja itu, gitu loh. Maksud gua kalau kayak gini nggak usah dipersulit lah, orang mau buka ini segala macam, mau izin ini itu segala macam, nggak usah dipersulit lah. Mesti dipersulit ya? Kan itu kan banyak sekali gitu loh, maksud gua yang komponen-komponen yang terlibat di situ Iya, kan. iya. Pekerja-pekerja yang mungkin walaupun cuma per session, tapi itu kan dapat income mereka kan. Iya, iya. Dari mulai talentnya, dari mulai yang pekerjanya, yang sound system, ya kan. Sekarang kalau kita mau itu izin ini, izin itu susah, Semuanya ya pakai kan. Pakai duitnya, duit, ya iya, kan. iya Wah, sih. pernah gue beberapa kali juga tanya, kalau emang ada aturannya gue bayar. Ya Tapi kan? jangan dipersulit. Tapi nggak ada, iya jangan dipersulit ya kan. Tapi kan emang nggak ada aturannya gitu loh kan. Iya. Sejak beberapa kawan-kawan yang di kepolisian pernah bilang sama gue, selagi itu kegiatan positif kita support. Oke. Tapi kan itu di atas, kita ngobrol karena kawan. Di bawah kan enggak kadang-kadang kan.
Nah, seperti itu gitu Di loh. bawah ada deal-dealan sendiri ya. Iya, itu kadang-kadang Iya. gue beberapa kali ngadain event pun ya kayak begitu, minta ini itu segala macem lah kan. Iya sih. Karena Nah ini itu ya, mesti mungkin dibongkar gitu loh. pengennya tuh gini ya, nggak usah lah kita seperti Lampung, seperti Jakarta, seperti Bandung yang memang musisinya walaupun gimana pun orang udah image-nya udah bagus saja. Padahal Lampung dia bagus-bagus loh. Bagus, Lampung Bagus-bagus. bagus. Mm. Menurut gua Itu bagus. mendobrak itu susah nggak tuh kita membuat Lampung ini menjadi daerah atau kota yang memang musisinya tabur di mana-mana, mereka hidup sejahtera, mereka bisa main dimanapun dengan sangat dihargain gitu kan. Lampung ini kan mau ke Sumatera lu ke Lampung dulu kan, Ya, transitnya ke pintu sini gerbangnya dulu, Sumatera. pintu gerbangnya Sumatera kan. Kalau kita ada wisata alam udah, nih kan sekarang kalau SDM-nya musisinya gitu, lu udah kepikiran ke situ nggak? Ya ada sih, artinya makanya gue sering juga bilang ke kawan-kawan ya lo orang keluar lah, jangan di sini, karena Malah keluar sewaktu ya? kita di sini tidak dihargai, di luar kita lebih dihargai. Banyak kok cerita artinya ya kawan-kawan yang long trip itu mereka dibayar lebih mahal dibanding main di sini, Iya, ya kan? Terus kedua ya persaingan di bisnis hiburan di musikin di band lah, ibaratnya kita bicara di band. Itu yang matiin sebenarnya ya karena tadi sedikitnya peluang ya kan, sementara Antriannya banyak. antrian banyak, Sama otomatis ini juga nggak buang sih? harga semua kan. Faktor kedekatan berpengaruh nggak? Misalnya lu deket sama yang sedang berkuasa saat ini, ya band lu terus ya pakai. Ya itu Ngaruh juga pasti kan lah, itu? itu pasti ya kan. Ya, cuman harapan kita kan, makanya tadi gue bilang, sewaktu kita di atas, cobalah angkat kawan-kawan yang di bawah. Harusnya kan seperti itu kan. Diajak bareng-bareng. Iya, harus seperti itu. Karena kan yang kayak gitu itu kan belum tentu di situ terus kan. Iya. Gue dekat dengan si B yang banyak kan, atau si A ya kan. Ada Belum tentu waktunya, ada ada waktunya. waktunya. Setiap orang ada masanya. Iya, iya. Tiap masa ada orangnya Ada pasti. orangnya. Nah. Ya udahlah. Tapi keinginan sederhana lu untuk musik, untuk ini tempat lu ini, untuk teman-teman musik khususnya anak-anak 90 yang notabene udah banyak yang udah nggak ada juga loh. Ya, Ya betul, kan? banyak. Udah ada pun ada yang sakit. Yang di eksis itu memang benar-benar yang sangat istiqomah di dunianya gitu lah. Salah satunya teman kita ini kan yang memang sampai sekarang memang dari malam ke malam reguler satu tempat yang lain sampai kita tahu oh nih hari ini sih ini main di sini kita datengin, ya, silaturahim ini kita datengin ke situ. Menurut lu gimana? Ya mau gue tuh mereka dapetin lebih dengan apa yang mereka perjuangin. Itu aja loh. Karena Ya kan, itu kan seni ya, seni itu nggak bernilai harganya, nggak bisa dinilai Iya, dengan nilai bener. Dan yang bisa bikin bernilai itu kita sendiri. Iya. Ya kan? Sebenarnya gini loh, ya kan kalau gue lihat fenomenanya, ini tempat-tempat hiburan, resto, kafe segala macam, itu ngasih mereka harga kecil-kecil, semaunya mereka kan. berapa sih kalau Kenapa? reguleran? Sebutin. Nah, betul aja. Rata-rata Average bro lah. Rata-rata tuh. Lu ketawa sih. 200. Rata-rata 200. Apalah ada yang di bawah 200. Nah, banyak kan yang di atas 200 sampai di bawah 200. Banyak yang di bawah. Banyak di bawah. Nah, artinya banyak di bawah kan. Nah, Iya. sebetulnya yang matiin kan harga kita sendiri, Pi. Makanya perlu lah menurut gua itu kita diskusi duduk bareng paguyuban, bikin standar harga. Ya. Ya kan? Kalau kira-kira yang memang masih ngerusak harga, ya nggak usah ditemenin, kasih sanksi sosial. Kan gitu loh. Iya juga sih. Iya, karena ya gue lihat gue nggak ikut ya, tapi gue sering dengar cerita nih kawan-kawan kan, ada yang nggak dibayar. Oh iya. Nah. Itu saking mereka jiwanya udah memang jiwa musik banget, udah nggak ada Nyari apa-apa duit. itu main aja lah. Kagak nyari duit, Iya. nyari duit, tetap nyari uang, tetap cari duit. Kenapa? Nggak ada kompetitor gitu, maksudnya Iya. apa? Saking banyak ke kompetitor, udahlah gue nggak usah dibayar nggak apa, gue dapat saweran. Iya, iya. Ya kan? Tetap Kan masih berharap dapat duit. artinya lah. apa? Yang merendahkan kita sendiri. Tapi Ya kan? gimana dong, lumayan. Hah? Lumayan pikir mereka daripada nggak dapat duit sama sekali. Ya itulah tadi. Mestinya kalau kita kompak semua, harganya bisa naik. Kenapa? Ya kan? Iya. Pokoknya kita standar satu orang 200 kalau nggak main. Iya. Event wedding sekian, ini sini ya. Kalau Kalau nggak semua gue usah ambil. begitu ya. Kalau nggak semua iya, gitu, iya. kita semua bisa kawan-kawan sejahtera semua gitu loh kan. Iya, iya sih. Nah, mulailah dibuat seperti itu, maksud gua dibuat paguyuban, kita sarasan ngobrol bareng nih, ya kan, kita pemerhati, kita juga pengen kawan-kawan juga ya dapat naik lah. Pelatihan emang lu kira kagak bayar? Iya. Nggak nyari-nyari ngulik nggak habis Ngulik, waktu, ya kan? Ngulik betul. Gua ngerasain gitu loh, dulu suka ngulik aja susah lagi.
Oh, Apalagi langsung mau festivalan bayar ya. 50.000 ada kan? Apaan bayar 50.000? Ya udah. Ya gue bukan ini nggak sepadan lah gitu loh ya. Iya. Dulu waktu pertama BNT buka dulu di sini, 2021 ya, 2021 waktu pandemi, kawan-kawan nggak ada job kan banyak kan. Gue kasih main kawan-kawan di sini. Lu Ya bayar? kan? Gue bayar. Omset gue di sini cuma 75.000, 150, gue bayar 400.000 loh. Iya, iya. Ya kan, pada eranya dulu, gue berani, maksud gue. Pada saat teman-teman memang butuh tempat. Terus kedua, ya maksud gue ya hargain lah mereka gitu loh, maksud gue kan. Nggak gampang loh mau main, mau punya gift lo bisa main, bisa nyanyi, itu. Tapi gini loh, fenomena gini menurut gua nggak hanya di Lampung. Banyak musisi era 90-an yang ya mohon maaf nggak dihitung lah ya. Ya, yang sekarang akhirnya jadi jualan apa gitu. Padahal pada saat eranya dulu dielulukan. Kalau itu menurut lu kalau gimana? kelas-kelasnya artis ya kan, ya kita bicara lah banyak beberapa artis ya yang sekarang ngetop dulu ngetop ya. Sekarang entah kocar kacir, ada yang dagang ini, dagang peci, dagang segala macam ya kan. Kita lihat itu kawan-kawan itu dulu itu euforia ya. Oh. Waktu dapet banyak wah ya kan. Iya Lah kita tahu lah pergaulan tahun Iya, 90-an. nggak dipersiapkan. 90-an tuh bagus. Menurut gua kan penuh dengan talent, tapi pergaulannya kurang bagus. Iya. Banyak kawan-kawan kita yang tersesat ya betul. kan. Lewat Ya kan? malah. Iya, banyak yang lewat, yang tersesat, itu banyak tuh. Nah, jadi Boro-boro lupa. mau mikirin masa depan ya nabung gitu ya. Maksud gue yang sekarang ini flashback, belajar dari pengalaman orang. Ya kan, prepare dari sekarang, ya kan. Terus kedua kalau kita lagi ada, ya salah satunya gue bangun studio ini, pas gue lagi punya duit gue bangun studio. Ada masa nanti gue lagi nganggur, bokeh segala macam. Iya. Ya kan gue mikir seperti itu gitu loh kan. Iya, iya. Investasiin ke sini. Investasi ke sini, walaupun memang nggak tujuan 100% gue mau profit oriented, tapi minimal ngebantu lah. Iya. Ya kan? Lu kalau anak-anak 90-an main di sini lu kasih diskon besar-besaran? Latihan apa? Gua gimana? sih nggak kasih diskon besar-besaran, Tapi yang pasti kalau mereka latih ini kadang-kadang 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, gua tetap bayar 1 jam kadang-kadang. Oh, Kopi. satu jamnya gocap. Sini gocap. Murah, Ya. murah. Terus Kopi fasilitas free. gua lengkapin. Ngopi bikin sendiri, mending cuci piring. Ya. Banget tuh kayak gitu. Udah. Ya kalau ada makanan, bini gua lagi masak-masak kolak, gua kasih kolak. Iya, Nah, pokoknya sama-sama lah di sini guyup lah. Ya udah. Gua sih Ini pengen. buat pada anak-anak 90-an nih, anak musisinya, anak band. Di WNT aja kalau mau ngumpul-ngumpul. Di sini bisa jamming bareng-bareng. Ya. Si Dedek juga lagi nyiapin buat ya kafe ala-ala kafe lah ya. Ala kafe lah. Buat Khusus ngumpul-ngumpul. 90-an. Khusus anak-anak 90-an. Rock 90 ya, rock 90. Ya udah Dek, thank you ya obrolannya. Oke, thank you. Mudah-mudahan usaha lo lancar, Ya. mudah-mudahan dengan Amin. adanya fasilitas ini bisa mempertemukan kita dengan teman-teman lama kita pada saat era festivalan di Iya. pasar seni Iya, tahun ngopi nih dia. 90-an. Selamat siang Bandar Lampung. Legend. Thank you ya Dek, sukses Oke, ya thank buat you. lo ya. Oke, thank you. An. Kita closing dulu nih pemirsa, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Ketemu lagi dengan channelnya Novi Balga di episode berikutnya. Sampai jumpa. I have the ring at your finger. I want you always to remember. Oh, I want you to be part of my dream. I was so lonely here without you. I was so cool, just like the statue. Alone, being with you has made me complete. I can feel your loving touch inside me. I can hear you whispering if you wanna stay close to me. Every day and every night, I never thought your love would feel so right. And every day and through the night, well, let me be the one to hold you tight. I can't
be just a lifetime. I stand beside you through the years of time and grow. Nothing at all could stand in your way. I can feel your answer deep inside me. I can hear you whisper if you wanna stay